Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat berupa sehat, baik sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa menjalankan kegiatan sehari-hari dengan baik, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti pengajian pada saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk dalam kitab muamalah, ya, pada bab faslun fil qirat, ya, faslun fi ahkamil qirati. Fasal yang menjelaskan tentang hukum kirot ataupun pemberian modal. Yang kemarin pembacaan makna Jawa sudah dibacakan di pertemuan sebelumnya, dan keterangan-keterangan di bab sebelumnya dalam bab muamalah ini juga sudah diterangkan di pondok pesantren, karena ini masih ada social distancing, jadi pengajian secara langsung, secara tatap muka ini masih tidak bisa dilaksanakan untuk saat ini. Oke, langsung saja kita masuk ke bab yang menjelaskan tentang hukum-hukum dalam pemberian modal ataupun investasi. Wa huwa lughatan mustaqun minal qardi. Jadi lafadz qirat ini secara bahasa diambil dari lafadz al-qard yang bermakna memotong. Wa huwa al-qat'u, ya, yang bermakna memotong. Wa syar'an, sedangkan qirat ini secara istilah atau secara terminologi ini adalah daf'ul malik malan lil amili ya'malu fihi wa ribhul mali bainahuma, wa ribhul mali bainahuma. Qirat adalah pemberian harta, ya, oleh seorang pemilik terhadap seorang amil. Saya ulang lagi, ya, daf'ul malik malan lil amili, jadi pemberian harta oleh seorang pemilik, ya, terhadap seorang amil. Amil ini siapa? Pekerja atau pelaksana yang akan, ya, ya'malu fihi, yang akan digunakan untuk usaha, ya, atau supaya harta ini dikelola oleh seseorang. Wa ribhul mali bainahuma, ya, dan laba atau keuntungan dari usaha tersebut dibagi di antara keduanya. Jadi dibagi di antara keduanya. Atau dengan istilah lain, qirat ini begini, ya, suatu bentuk kerjasama dalam bentuk peminjaman modal, ya, tanpa menggunakan sistem bunga, dengan perjanjian, ya, bagi hasil, ya. Jadi ini adalah peminjaman modal, ya, atau peminjaman harta, ya, supaya dikelola oleh seseorang sehingga nanti keuntungannya dibagi oleh kedua belah pihak. Jadi seperti itu. Lah, ada beberapa syarat di dalam transaksi akad qirat ini. Jadi dalam akad qirat ini ada beberapa syarat, ya. Sebelum masuk ke beberapa syarat itu, ada arkanuhu. Jadi arkanul qirat, ya. Qirat ini bisa terjadi, qirat ini bisa lengkap dinamakan sebuah bentuk transaksi qirat ini ketika ada 6 perkara, ya. 6 perkara ini lengkap. Yang pertama adalah malik, yakni orang yang memiliki harta, ya. Yang kedua adalah amil, seorang pekerja yang diberikan modal oleh malik, ya. Dua itu amil, ya. Yang ketiga adalah mal atau harta itu sendiri, ya, atau modal yang diberikan oleh malik kepada amil, ya. Yang keempat adalah amal. Amal ini apa? Pekerjaannya, ya. Pekerjaan, ketika seseorang ini dikasih modal, dia akan bekerja apa? Ini amalnya. Jadi seperti itu, ya. Kemudian yang kelima ini adalah ribhun, keuntungan. Seseorang ini ketika melakukan pekerjaan,
ya, ini menghasilkan sebuah keuntungan, ya. Yang keenam adalah sigot, ya. Ya sigot ya seperti biasa, ini juga sudah diketahui di dalam bab selanjutnya, sebelumnya, ya. Sigot, yakni dia ini jelas-jelas melakukan akad qirot, ya. Kemudian dalam bab ini juga oleh Ibrahim Al-Baijuri di dalam kitabnya juga dijelaskan ada syarat-syarat tersendiri di dalam bab itu. Wa syaratul fil mali, kemudian syaratun fil mal, syaratun fil amal, syaratun fil ribhi, dan syaratun fis sigot. Ini ada sendiri-sendiri. Syarat di dalam orang yang memiliki modal, memiliki harta, ini adalah surata fil muwakil, ya. Jadi semua sesuatu yang disyaratkan di dalam bab wakalah, ya. Dan bab wakalah ini juga sudah pernah kami jelaskan, silahkan dilihat di YouTube ataupun di pengajian-pengajian saya sebelumnya. Kemudian syarat fil amil, syarat di dalam amil ini bagaimana? Ya, ini sama halnya dengan syaratnya wakil di bab wakalah, ya. Jadi sama, jadi agak-agak mirip dalam urusan syarat di sini antara akad wakalah, ya, dengan akad qirot. Ya. Akad wakalah ini adalah memasrahkan urusannya, ya, memasrahkan urusannya dipasrahkan kepada seseorang yang lain supaya dikerjakan, ya, ketika dia masih hidup. Lah tapi kalau qirot ini adalah pemberian modal supaya orang lain ini mengerjakan, melakukan sebuah pekerjaan yang menghasilkan keuntungan, dan keuntungannya nanti dibagi menjadi dua antara malik dengan amil. Jadi seperti itu. Ya, kemudian syartun fil mal, ya. Nah, syartun fil mal ini akan kami jelaskan setelah ini. Syartun fil amal juga, syartun fil ribhi juga akan kami jelaskan setelah ini di lafadz walil qiradi arba'atu syara'ito. Jadi kalau di dalam kitab Fathul Qorib sendiri ini lebih diringkas oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Qirot ini bisa terlaksana, qirot ini bisa sesuai dengan syaratnya, ya. Ini dengan 4 syarat, ya. Akan kami jelaskan dengan lafaz-lafaz berikut yang saya bacakan terlebih dahulu dalam lafadznya. Ahaduha, ya, ayyakuna ala nadin aynaqdi minad darahimi wad dananiri al khalisati fala yajuzu al qiradu ala tibrin, ya. Yang pertama, qirad ini harus menggunakan uang berupa dirham atau dinar. Yang keduanya ini harus murni, ya. Jadi harus menggunakan uang dirham dan dinar, ya. Dirham atau dinar, yang keduanya ini harus murni, ya, tidak boleh, ya, sehingga transaksi qirad ini tidak boleh dilakukan menggunakan emas, ya. Fala yajuzu al qiradu ala tibrin, ya, tidak boleh ini menggunakan emas yang mentah, ya, emas yang mentah, yang emas yang tidak tercetak sebagai uang, ya. Jadi kalau dinar itu uang yang tercetak dari emas, kalau dirham ini uang yang tercetak dari perak, ya. Wala khuliyin, ya, wala khuliyin, dan tidak dari perhiasan, ya. Modal ini tidak dari perhiasan, ya. Wala maghususin, dan tidak dari emas yang campuran. Wala urudin, ya, dan tidak dari barang-barang dagangan, ya, yang dan termasuk barang dagangan ini adalah al-fulus, yakni uang receh, ya. Dalam kitabnya Taqrirat Sadidah, dalam kitab Taqrirat Sadidah, yang dimaksud dengan naqdan di sini adalah apa? Karena kalau kita mengacu pada dirham ataupun dinar ini kelihatannya di negara kita ini sangat sulit sekali ditemukan antara dinar ataupun dirham, ya. Menurut kitab Taqrirat Sadidah ini naqdan yakni ayinuku dan madrubatan darahim au dananir, ya, yakni mata uang yang tercetak, ya, dari dirham ataupun dinar, au auroki takdiyah, ya, ataupun kertas, ya, wahya al maujudatul an, yakni
yang ada pada saat ini. Yakni ketika di Indonesia berarti ya kita bisa menggunakan uang rupiah ya. Di seperti itu. Syarat yang kedua, wasani ayyadana rabbul mali lil amili fit tasarrufi idznan mutlakon. Idznan mutlakon. Kedua, ini pemilik modal ini harus memberi, jadi malik ini harus memberi izin kepada amil dalam bekerja dengan izin secara mutlak, tidak dibatasi ya. Jadi diberikan kuasa supaya mengelola hartanya, ini tidak dibatasi oleh Rabbul Mal ataupun Malik ya. Di seperti itu. Fala yajuzu lil maliki ayyudayyiqa at-tasarrufa 'alal amil ka qaulihi la tastari syai'an hatta tusawironi ya. Sehingga bagi pemilik modal ya, orang memiliki modal ini tidak diperbolehkan mempersempit ruang gerak dalam tasarruf, dalam menggunakan modal tadi ya kepada amil ya, ataupun pekerja ataupun pegawai ya. Ini tidak boleh mempersempit ruang geraknya pegawai, tidak boleh mempersempit ruang geraknya pekerja ya. Ini ada contoh seperti ucapan la tastari syai'an hatta tusawironi ya, jangan membeli sesuatu tanpa persetujuanku, atau dengan contoh yang lain aula tastari illal khintata al baydo amasalan ya, atau jangan membelikan pembelian kecuali gandum putih. Ini memang di sini Rabbul Mal ataupun Malik diharuskan memberikan ruang gerak kepada amil ya. Summa atofa al musannifu ala qawlihi sabiqan mutlaqan qawlahu. Kemudian musannif mengatofkan ungkapan beliau berikut ini pada ungkapan sebelumnya, yaitu dengan ungkapan secara mutlak ya. Jadi secara mutlak itu au fima ay fit tasarrufi fi syai'in la yanqati'u wujudu ghaliban ya. Ataupun si Rabbul Mal ya, Malik ini memberikan izin pada suatu perkara, maksudnya memberikan izin atas tasarruf pada sesuatu yang umumnya tidak terputus keberadaannya ya, yang umumnya tidak terputus keberadaannya. Atau begini, maksudnya adalah pemilik modal memberikan izin kepada pihak pengelola dalam urusan mentasarrufkan modal pada sesuatu yang umumnya selalu ada. Maksudnya layan qati'u wujudu ghaliban, ini adalah sesuatu yang umumnya selalu ada ya. Jadi falau syarroto, kemudian falau syarroto alaihi siro asai'in yanduru wujuduhu kal khayli al balki lam yasihha. Maka jika pemilik modal ini membuat syarat pada pengelola agar membeli sesuatu yang langka atau jarang dalam wujudnya, jarang terjadi, ini jarang terjadi sekali ini ya, seperti kuda belang, maka akad kirotnya tidak sah. Intinya adalah di syarat yang kedua ini tidak boleh malik ini ngengel-ngengel kepada amil. Jadi seperti itu. Wasalisu, syarat yang ketiga, ayyastarito lahu ayyastarito al-maliku lil amil juz'an makluman minar ribhi. Ini syarat yang ketiga ialah pemilik modal ini mensyaratkan bagian yang jelas dari laba untuk amil ya, seperti separuh atau sepertiga dari seluruh laba. Ini seperti itu ya. Paham ya? Jadi pemilik modal harus menjanjikan bagian yang diketahui dari keuntungan pada si pengelola ya, pada amil. Ini harus dijelaskan ini ya. Sehingga falau qala al maliku lil amil qarattuka ala hadal mali ala anna laka fi syirkatan au nasiban binku fasadal qirat. Jadi sehingga jika pemilik modal ini berkata pada amil, saya ini melakukan transaksi kirot padamu menggunakan harta ini ya, dengan janji bahwa sesungguhnya engkau memiliki hak syirkah ya. Ya, dan syirkah ini sudah dijelaskan di bab-bab sebelumnya ya. Ya, ada syirkah inan, syirkah wujuh,
dan selainnya, itu ada 4 itu ya. Atau bagian harta ini, maka transaksi kirot ini menjadi rusak. Jadi transaksi kirot ini rusak ketika si pemilik modal ini mengatakan bahwa nanti tidak bagi hasil, tapi nanti menjadi syirkah ya. Oh nanti harta yang sampean kelola, yang oleh si amil kelola ini nanti bisa menjadi milik bersama. Lah bukan seperti itu, tapi nanti labanya ya, ini labanya yang dibagi dua, bukan hartanya dibagi dua, tapi laba dari apa yang dijalankan oleh Malik ya, pekerjaan yang dijalankan oleh Malik. Au ala annar ribaha bainana soha wa yakunu ar-ribhu nisfaini, atau dengan janji bahwa laba di antara kita berdua ya, kalau dengan janji seperti ini maka hukumnya sah, labanya dibagi separuh-separuh ya. Contohnya Reza tak kasih modal 1 miliar, kemudian Reza membuka usaha salon kecantikan nah, dengan membuka usaha seperti itu nanti ya, ketika Reza mendapatkan omset atau keuntungan yang besar ya, nanti saya syaratkan untuk dibagi dua. Lah ini diperbolehkan. Ini termasuk akad kirot ini ya, modelnya seperti ini, mirip-mirip seperti itu. Selanjutnya waribhu warrobi'u afwan warrobi'u alla yuqaddaru al-qiratu bimuddatin maklumatin kaqaulihi qaratu kasanatan ya. Syarat yang keempat ini adalah transaksi kirot tidak boleh dibatasi dengan waktu ya, seperti ucapannya Malik ini begini, aku kasih sebuah modal ya, aku kasih modal kepadamu selama 1 tahun ya. Qaratu kasanatan ya. Tak kai modal awakmu setahun ya. Ini tidak boleh seperti itu ya. Wa alla yu'alliqa bi syartin ka qaulihi idza ja'a ra'sus syahri qaratuka ya. Atau dengan taklek ya, dengan digantungkan dengan syarat ya. Contohnya begini ya. Tak kasih modal sampeyan ya. Saya kasih modal kepada sampeyan untuk dijalankan sebuah usaha ya. Tapi ketika datang awal bulan ya. Jadi ja'a ra'sus syahri qaratuka, ketika datang awal bulan aku kerjasama kirot dengan sampeyan ya. Aku kasih modal dengan sampeyan. Ini tidak boleh. Tidak boleh ditaklek ya. Berarti syarat yang keempat ini tidak boleh dibatasi dengan waktu ataupun ditaklek, digantungkan dengan sebuah syarat. Wal qiradu, tapi kalau di lafadznya di sini adalah wal qardu ya. Wal qardu amanatun. Jadi akad qirad ini berpijak pada akad saling percaya, yakni amanah, sebagaimana sama dengan babnya wakalah, karena ada beberapa kesamaan antara wakalah dengan qirad ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Wa hina idin la domana alal amili fi malil qiradi illa bi udwani fihi ya. Jadi dengan demikian wahina idin itu, dengan demikian ya, la domana tidak ada kewajiban mengganti ya, bagi amil pada harta kirotnya ya. Karena ini tadi akad amanah ya, tidak ada kewajiban mengganti bagi amil pada harta kirotnya, kecuali illa bi udwani fihi, kecuali akibat kecerobohan yang ia lakukan pada harta tersebut ya. Di sebagian nasakh ini dijelaskan wa fi ba'di nusahi bil udwani, dengan lafaz bil udwani ya. Wa idza hasala fi malil qiradi ribhun wa khusranun jubira al khusranu birribhi. Jadi ketika harta qirad ini terdapat laba ataupun rugi, maka kerugian ini ditutupi dengan labanya atau keuntungannya ya. Terakhir wa'lam anna aqdal qiradi jaizatun minat torfaini ya, maka ketahuilah
Sesungguhnya akad qirad, transaksi qirad ini hukumnya jaiz dari kedua belah pihak. Yang mana akdun jaizun minat tarfaini ini ya, sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya, ada lazimun minat tarfaini, ada jaizun ahaduhuma. Jadi sudah pernah dijelaskan di dalam bab muamalah itu ada beberapa perinciannya seperti itu. Nanti kalau tidak paham atau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ataupun bisa langsung menghubungi kami sendiri. Falikullin minal malik wal amili faskuhu ya. Sehingga masing-masing dari pemilik modal dan amil ini diperbolehkan untuk memutus transaksi. Karena apa? Jaizun minat torfaini. Ini hukumnya diperbolehkan dari kedua belah pihak. Mata sa'a sama seperti dengan akad wakalah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.